Jadi dengan mendengarkan Al-Quran, memperhatikan bacaan Al-Quran, maka kita dapat tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi liman la yahfadh kitab Allah ta'ala ay yukthira min istima'ihi wa min al-isgha'i anhu. Wa yanbaghi, dan sepatutnya, seyogianya, sepantasnya, liman la yahfadh, bagi orang yang tidak hafal kitab Allah, akan kitab Allah Ta'ala, ayyukthira, hendaknya memperbanyak ia, min istima'ihi, dari mendengarkannya, wa minal isgha'i, dan memperhatikannya, inda qiraatihi, pada waktu membacanya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, dan apabila dibacakan Al-Qur'anu, Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah olehmu, lahu, kepadanya, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum, mudah-mudahan kamu turhamun, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa yang mendengarkan kepada satu ayat dari kitab Allah, maka kataba kutibat lahu hasanah, ditulis baginya satu kebaikan, mudha'afatun, yang dilipat gandakan, wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kanat, maka ada, lahu, baginya, nuran, cahaya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi yang bagi orang yang tidak hafal Al-Quran, sudah sepantasnya untuk banyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memperhatikannya, mentadaburi apa yang didengarnya, apa maksud tujuannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari.
Seperti yang Allah firmankan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran itu, perhatikanlah, renungkan, tadaburi apa yang dimaksudkan. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran dan insat memperhatikannya itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa rahmat Allah adalah satu-satunya cara kita mendapatkan tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mendengarkan Al-Quran, memperhatikan bacaan Al-Quran, maka kita dapat tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan rahmat Allah lah orang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manistama", orang yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran, satu ayat dibacakan, kemudian dia mau mendengarkannya dan memperhatikannya, maka dia memperoleh pahala satu kebaikan yang dilipat gandakan. Jadi seolah-olah kita melakukan suatu kebaikan, yang kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Dan barang siapa yang membacanya, kalau tadi mendengarkannya, yang membacanya, qara'a kanat lahu nur, maka ayat yang dibacanya itu nanti menjadi cahaya di akhirat. Cahaya yang akan menerangi dirinya, diteranginya saat dia dikubur, di alam kubur, meneranginya saat dia melintas di Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim yang melintas di atas neraka jahanam itu sangat gelap sekali. Padahal jembatannya siratnya sangat kecil sekali. Itu dibutuhkan cahaya. Di antara cahaya yang meneranginya adalah bacaan Al-Quran dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan cahaya orang ketika melintasi Shiratal Mustaqim itu berbeda-beda dan tidak bisa mengambil cahaya orang lain. Cahaya berbeda-beda, ada yang sangat terang sekali, ada yang sedang, ada yang kecil sekali, yang ada di jempol kakinya, sehingga dia menunduk-nunduk untuk melihat Shiratal Mustaqim itu. Dan ketika tidak selamat, bisa saja dia tergelincir karena kecilnya cahaya yang diperolehnya. Jadi banyak-banyak mendengarkan bacaan Al-Quran dan banyak-banyak membaca
ayat Al-Quran meskipun tidak hafal akan bermanfaat, dapat memberikan cahaya kepada kita, menuntun kita melewati Shiratal Mustaqim, karena ayat itu akan menjadi cahaya. Wa laisa talabul istima'i khassan biman la yaqra'ul Qur'an, bal huwa 'amun likulli ahadin min qari'in wa ghairihi. Wa laisa talabul istima', bukanlah yang dituntut untuk mendengarkan bacaan Al-Quran itu khusus kepada orang-orang yang tidak hafal saja, bahkan umum kepada orang-orang yang hafal pun diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi firman Allah, idza quri'al Quran fastami'u, ini perintah istima', dengarkanlah. Itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak hafal saja, bahkan kepada seluruh yang hafal, yang ahli bacaan Al-Quran, yang mahir bacaan Al-Qurannya. Ketika dibacakan Al-Quran, hendaknya dia juga mendengarkan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibni Mas'udin, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Iqra alayya, bacakanlah Al-Quran atas diriku. Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad hafal seluruh Al-Quran. Nabi Muhammad adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang lebih tahu seluk-beluknya daripada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, Kaifa aqra'u alaik, bagaimana aku bacakan Al-Quran atasmu? Wa alaika unzil, atas dirimu Al-Quran diturunkan, kata Abdullah bin Mas'ud. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya saya lebih senang bila saya mendengarkan Al-Quran dibacakan dari orang lain. Faqara'a alaihi min awal surati An-Nisa, maka Abdullah bin Mas'ud pun membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di hadapan baginda Rasulullah SAW dari awal surat An-Nisa. Al-Hadis. Wastana alaihi salatu wassalam ila qiraati Abi Musa. Wastama'a, dan Nabi mendengarkan, istama'a, mendengarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ila qiraati Abi Musa, kepada bacaannya Abi Musa, wa ila qiraati Salim maula Abi Hudzaifah, dan kepada bacaan Qur'annya Salim maula Abi Hudzaifah. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati
mithlah. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan pada diri umatku sepertinya atau sama sepertinya. Wa ila qiraat Ibnu Mas'udin aidan, dan kepada bacaan Abdullah bin Mas'ud juga, huwa dia, wa Abu Bakar wa Umar dan Umar. Thumma qala, kemudian dia bersabda, man sarrahu ay yaqra al-Qur'an rabban kama unzila falyaqra ala qiraati ibni ummi abd. Barang siapa yang senang untuk membacakan Al-Quran dengan bahasa kama unzil, sebagaimana diturunkannya, falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin, maka hendaklah membaca dia seperti bacaannya ibnu ammi abdin, yaitu bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya yang suka mendengarkan Al-Quran basah sebagaimana diturunkannya, maka dengarkanlah bacaan-bacaan Abdullah bin Mas'ud, bacaannya Abi Musa, bacaannya Salim maula Abi Hudzaifah, bacaannya Abu Bakar, Umar, dan lain-lainnya. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya.